bahwa lapangan Merdeka ini kan bisa dibilang jantungnya Medan ya. Maka lapangan Merdeka itu ditetapkan jadi cagar budaya. Itu sebenarnya yang kita minta, tuntutan kita sebagai warga. Pak Edi waktu itu Pangdam, saya sepakat nih lapangan Merdeka ini harus bebas, dia bilang. Tahun eksekusi itu maksudnya kita mencari keadilan itu di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Horas di tasaluhna, juah-juah. Ini sumut harus lengkap dia ya. Senang sekali kembali bertemu dalam podcast, tidak saja dalam kaitan podcast Apa Cerita, tapi juga kami sendiri sebelumnya sebagai narasumber, sekarang dimutasi jadi host. Mungkin minggu depan mutasi lagi nih jadi kameramen nih, nggak tahu kita. Ya, di hadapan kita sama ini sekarang sudah bersama dengan, aku izin panggil abang lah. Ya, panggil abang aja. Masih sama-sama angkatan pengagum Advent Bangun dan Bari Primanya gitu ya. Bang Miduk Huta Barat. Ya, beliau ini kalau seharus saya ceritakan CV-nya nanti sampai selesai sore nggak tuntas secara. Tetapi kita lebih kepada peran beliau sebagai tonggak utama koalisi masyarakat sipil yang memperjuangkan kemerdekaan bagi lapangan Merdeka Medan. Ya, selamat datang Bang Miduk. Ya, kita mau dengarlah dari tangan pertama sebenarnya kenapa jadi seperti ini, gairah yang menggebu-gebu dalam batin seorang Miduk Huta Barat untuk mengembalikan mungkin lapangan Merdeka kepada khitahnya, kepada jati dirinya yang seharusnya. Apa yang mendasari dan menjadi motivasi bagi perjuangan abang dan kawan-kawan? Ya, ini kembali ke kilas balik ya. Saya ini suka sejarah, jadi kalau nonton film-film itu, film-film lama ya, kasus-kasus kerajaan-kerajaan itu sangat menggugah saya gitu, sangat menggugah sekali gitu loh. Dan saya nggak tahu, saya kan lahirnya 70 ya. Dan saat saya lahir sebulan kemudian Soekarno meninggal itu. Kan Juni kan dia meninggal. Ada kode alamnya lah. Jadi saya masih SD itu nggak tahu. Soekarno itu sangat mengiang-ngiang dalam apa saya gitu loh. Tentang keindonesiaan itu ada itu. Jadi itu juga yang mungkin membuat, dan ketika saya akhirnya sekolah gitu yang mengambil bidang arsitektur, saya belajar tentang kota ya, tentang apa itu kota. Dan basic-basicnya memang sebenarnya di teknik. Saya sekolah di S1-nya di arsitektur, jadi tahu sedikit lah, ada mata pelajaran tentang kota dan apa saja elemen-elemen kota itu gitu loh. Jadi itu yang mengisi, itu yang mungkin yang mendorong ketika melihat lapangan Merdeka ini. Saya dari teman-teman di komunitas taman itu ya, yang komunitas taman itu setelah reformasi pada waktu itu selesai gitu ya, kami mencari atau kami menemukan satu wadah di kota yang kami punya kepedulian atas perabot-perabot kota, khususnya taman. Hal yang seharusnya ada di kota. Gitu. Karena saya kan bukan orang yang suka dengan partai, walaupun ada politiknya ya. Tapi saya bukan orang yang punya impian untuk di partai, mau hidup di partai. Saya aktivis lah gitu loh. Jadi saya sama teman-teman di komunitas taman itu berdiskusi, tapi di ruang-ruang publik itu untuk menyoroti tentang perabot-perabot kota, pelayanan-pelayanan publik begitu. Dan itu adalah minat yang saya sangat senangi itu. Nah, kemudian sejak kapan mulai melihat bahwa lapangan Merdeka ini kan bisa dibilang jantungnya Medan? Ya, jantung kota. Titik nol. Kapan Bang Miduk mulai dalam tanda kutip meratapi situasi lapangan Merdeka itu? Ya bukan meratapi lah, tapi ketika 2013 itu di akhir ya, saya lewat dari sisi stasiun kereta api, saya lihat itu udah di bedeng itu. Saya ini sepeda motor ya pada waktu itu. Saya lihat di sini akan dibangun sarana parkir waktu itu gitu ya. Saya langsung ini kok bangun parkir kereta api kok di lapangan Merdeka dan sudah ditutup itu kan. Kemudian saya sebelum-sebelumnya juga
waktu Taman Beringin mau dibangun di sana sarana ibadah, kita juga hampir 1 tahun ya mengadvokasi itu gitu, dan itu berhasil untuk tidak jadi dibangun waktu itu oleh Pak Wali Kota itu. Jadi setelah melihat itu tadi, saya akhirnya berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah pernah membebaskan Taman Beringin supaya jangan difungsikan menjadi tempat ibadah itu. Berkomunikasi dengan orang DHC 45, di situ saya sudah lama juga ketemu dengan Pak Ki Heru almarhum ya, kan beliau juga ketua DHC 45 itu di Medan gitu loh. Banyak diskusi dan intens, dan kebetulan dia juga banyak membuat patung-patung di ruang publik ya, termasuk monumen itu, monumen perjuangan yang ada di lapangan Merdeka itu. Jadi ada saya juga sebelumnya dengan Badan Warisan Sumatera pada waktu itu ya. Akhirnya 3 elemen ini berbincang, lalu kemudian kami membangun komunikasi yang formal dengan menyurati. Saya lebih menyurati ke Dirjen Penataan Ruang Jakarta kepada Pak Menteri, Ceki direktoratnya pada waktu itu, dan kemudian BWS itu menyurati Wali Kota dari sisi untuk dia heritage. Kemudian Pak Heru itu sampai ke DHC nasional, ke Dewan Harian Nasional 45. Pada waktu itu saya masih ingat mungkin Jenderal Tiasno Sudarno waktu itu. Jadi kami menyurati, kemudian kami masuk ke aksi-aksi di lapangan. Ya, kemudian sampai berkembang kepada langkah-langkah hukum, karena sebetulnya hal-hal yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil ini kan tergolong baru ya untuk sistem ketatanegaraan, dan juga publik juga belum bisa belum terlalu akrab dengan situasi ini. Sampai ke ada keputusan itu didasari oleh apa itu? Ya, waktu itu kita pikir dengan kita mengadvokasi ini dari sejak 2014 dengan membuat festival-festival, kami tidak pernah aksi sampai membuat macet, tidak pernah aksi itu sampai buat-buat barisan ya. Tapi kita menggelar peristiwa-peristiwa budaya, seni, lingkungan gitu ya. Membersihkan, membuat biopori, membuat kegiatan, membuat seminar langsung di lapangan itu dengan anak-anak sejarah yang ada di kampus ya. Jadi bukan saya sendiri lah gitu, tapi kita sambil membangun jaringan pada waktu itu. Setelah hampir 6 tahun kita mengadvokasi lapangan Merdeka ini, karena kita melihat respon daripada pemerintah Wali Kota dan juga pemerintah Gubernur Provinsi dan juga pemerintah nasional, Pak Menteri, akhirnya kita sepakati kita harus mengambil keadilan ini di meja pengadilan gitu. Jadi kita ngambil langkah formal, bukan ngumpulin massa ya. Basic kita bukan di sana soalnya gitu loh. Basic kita main di pranata yang ada, kita pahami regulasi, kita pahami substansi, lalu kita main di pengadilan. Gitu. Tapi Bang Miduk juga pasti menyimak kan pada awal-awal Pak Gubernur, Pak Edi menjabat ini juga seperti dijadikan spotlight sama beliau, perhatian itu gimana? Apa merasa ada dorongan baru juga? Ya tentu, karena kita melihat kan lapangan Merdeka ini kan pasti ada kaitan-kaitannya dengan upacara-upacara pemerintahan resmi, dan setiap upacara pemerintahan resmi pasti dipegang militer itu. Jadi pada waktu itu karena ada juga komunikasi dengan Pak Edi waktu itu Pangdam. Jadi akhirnya jadi memang dari awal juga sudah jadi perhatian beliau. Kok Pak waktu dia tahun 2015 itu sebelum upacara 17 Agustus kami sudah minta audiensi sama Pangdam dan diterima Pak Edi gitu ya, diterimanya ngobrol secara informal, dan kemudian pada waktu itu dia turunkan juga ada 2 batalion itu untuk merapikan rumput-rumput di lapangan Merdeka supaya bisa kita pahami kenapa di awal beliau menjabat juga langsung disuarakan bahwa dia akan iya, cuman dia tetap bilang saya nggak mungkin di depan, kamu pokoknya maju aja lah, kata Pak Edi begitu ya. Ya saya kan hanya dengar aja, walaupun bertiga berlima ketemu dengan beliau, tapi dia bilang saya sepakat nih lapangan Merdeka ini harus bebas, dia bilang. Jadi tapi kita punya jalan yang berbeda, saya nggak mungkin di depan, dia bilang begitu. Jadi kamu silakan aja berjuang, dia bilang gitu. Supportnya begitu aja. Ya, jadi belakangan ini kan kembali naik jadi perhatian karena sudah diresmikan oleh presiden dan sebagainya. Kalau dalam pandangan Abang dan teman-teman di komunitas itu bagaimana sih semestinya revitalisasi lapangan Merdeka? Apa yang harus ada di sana dan apa yang tidak seharusnya ada di sana? Ya, jadi ini maunya juga bisa harusnya Pak Edi sangat tahu juga ya.
Apa sebenarnya yang Pak Edi lihat lapangan-lapangan pasti bukan hanya di Indonesia itu ya kan. Bahkan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat militer lapangan itu pada jam-jam tertentu ada suara misalkan dibunyikan penanda. Di tempat-tempat historis di luar juga begitu. Itu sebagai suatu hal yang menginternalisasi nilai-nilai apa yang ada di lapangan itu sehingga menjadi pengingat itu. Ketika orang ada di luar itu. Bisa kita bilang sebagai sejarah yang berbicara gitu, bukan dalam buku-buku saja itu ya kan. Jadi kita herannya sekarang kok tiba-tiba setelah kita tadi ngambil tekad ini untuk mengajukan ke pengadilan 2019 lalu 2020 kita berperkara dengan memakai gugatan CLS, itu juga diskusi yang panjang. Waktu itu juga Bang Farid Suhaji itu masih di Medan. Dia belum komisi judisial, jadi dia juga cukup banyak memberikan saran-saran secara hukum supaya kita punya terobosan baru dalam bidang hukum ini. Kita ambil gugatan warga gitu loh waktu itu ya. Tetapi sayangnya 2015-2016 itu tidak terjadi karena di antara kami juga ada deadlock lah waktu itu ya, dan kemudian beliau pergi. Dan 2020 muncul lagi ketika sudah capek begitu, lalu kami munculkan lagi isu untuk kita harus afirmasi baru, kita harus buat tahun 2020 adalah tahun eksekusi waktu itu. Jadi akhirnya tahun eksekusi itu maksudnya kita mencari keadilan itu di pengadilan dengan gugatan CLS itu gitu loh. Jadi memang luar biasa juga ya Bang, akhirnya kita menang di pengadilan ya kan. Akhirnya walaupun pasti itu bukanlah akhir dari perjuangan panjang itu. Nah, pasca penetapan pengadilan itu kan kemudian berkembang banyak hal. Pemerintah Kota Medan juga harus merespons keputusan pengadilan itu. Sejauh ini bagaimana pengamatan Bang Miduk dan kawan-kawan di KMS terhadap apa-apa yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintahan? Saya sebenarnya menghindari istilah kalah menang. Memang ke pengadilan itu ujung-ujungnya kita kayak berantem ya. Padahal saya selalu mengatakan bahwa kita mencari keadilan sebenarnya. Yang menang itu keadilan. Iya, tapi kalau orang berhukum itu pasti kalah menang. Di sana pun disebutnya siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Kalah berperkara pula. Dari awal kita tidak mau itu sebenarnya. Kita mau mencari bagaimana sebenarnya supaya melalui pengadilan ini, pengadilan meminta kepada pemerintah kota supaya lapangan Merdeka itu ditetapkan jadi cagar budaya. Itu sebenarnya yang kita minta, tuntutan kita sebagai warga. Yang kedua itu kita meminta supaya cagar budaya yang dimaksudkan lapangan Merdeka itu adalah seperti bentuknya semula, 175 kali 275 meter. Luasan awalnya ya? Luasnya itu sekitar 4,88 hektar, ya kan? Kemudian ini dikembalikan kepada luasnya yang semula itu kita sebutkan. Walaupun itu tidak dipenuhi oleh pengadilan. Karena apa? Karena kita tidak punya surat tanah yang untuk menunjukkan bahwa itu luas seperti itu gitu kan, harus ada pembuktian. Ya saya bilang kalau udah dibuat dari kemarin udah selesai, ini nggak mungkin dimainin lagi gitu loh. Justru kita mau minta warga ini supaya ini dikembalikan ke luas. Kita tunjukkan foto-foto yang lama, tapi foto-foto itu kan tidak menerjemahkan berapa luasnya. Tidak jadi alas hukumnya ya. Tidak menjadi alas hukum. Foto-foto itu kan hanya memperlihatkan di sana ada batas rioling yang mengelilingi, ada pohon-pohon trem besi, ada monumen Tamiang 1896 dibangun, ada kemudian Griten 1924, kemudian ada juga monumen Pukuraido di sana 1942-45, sampai kemudian ada monumen perjuangan kemerdekaan 1986. Jadi memang seperti catatan sejarah tersendiri dia. Harusnya ini yang sebenarnya nggak bisa detail kita minta karena kita kan berperkara ini berdasarkan satu undang-undang saja, undang-undang cagar budaya, Pak. Memang itu tuntutannya. Jadi iya harus strict di sana kan gitu berperkaranya. Jadi untuk luas lapangan Merdeka ini tidak terpenuhi. Tapi jelas bahwa wali kota oleh pengadilan melawan hukum, perbuatan melawan hukum sebenarnya. Makanya dia kena denda juga. Jadi kita warga 1,6 juta juga itu dia kena dendanya. Kemudian setelah itu kan 14 Juli ya 2021 diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan. Tapi kemudian rupanya
Pak Wali itu banding itu. Ya banding. Akhirnya banding. Kemudian karena melalui ICOT ini tadi dan juga karena situasi pandemi, proses banding itu tidak tatap muka. Sampai akhirnya jatuh di 3 Februari 2022 kemarin, ternyata Pengadilan Tinggi Medan itu dia menolak bandingnya wali kota dan kembali menguatkan putusan sebelumnya, ya? Pengadilan sebelumnya gitu. Dan salinan itu baru dapat kami 2 hari yang lalu. Besok kami akan konferensi masih pers. hangat lah berarti. Ya, di Lapangan Merdeka. Berarti hebat podcast kita ini. Termasuk yang pertama dia masih panas. Itu tentang sedikit sekilas tentang proses kita bersidang. Dan ini memang nampaknya dan kedengarannya kan Dr. Mirza Nasution dari USU kan bilang, kenapa dari mana mulanya datangnya ini gugatan CLS ini, Citizen Lawsuit ini. Ini ketika sebenarnya kan negara-negara angel kan, ketika di DPR itu sudah tidak bisa lagi menjadi saluran aspirasi kita. Sebenarnya kita kan harusnya nggak usah ke eksekutif dulu gitu. Suara kita harusnya disampaikan kepada DPR. Udah gitu, punya wakil masih maju sendiri. Masa maju sendiri lagi kita. Kapan kerja ya kan? Betul. DPR padahal itu kerjanya gitu. Tapi karena DPR juga tidak bisa memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan kita, akhirnya terpaksa kita harus capek. Tapi sebenarnya ini harus kita lihat sebagai pendidikan politik dan hukum juga. Bahwa ternyata ada jalan ini. Kan? Saya pun karena tertarik dan teman-teman senior-senior aja di sana gitu ya. Ini ada satu pendidikan politik. Makanya kita mengucapkan terima kasih. Biro Info Sumut ini kali pertama juga akhirnya mengangkat hal ini gitu ya. Walaupun ini sama-sama di pemerintahan gitu loh. Padahal di sini banyak sekali pembelajaran buat kita. Buat kita di pemerintah, buat di masyarakat, di DPR gitu. Yang harusnya kita sama-sama harus membuat kota kita ini lebih baik gitu. Nah kemudian yang ditindaklanjuti sejauh ini udah bagaimana terhadap putusan ini yang diterima oleh kita di KMS? Setelah 14 Juli tadi dan 14 Juli tadi diputuskan, sebenarnya 28 Oktober 2021 Pemko dalam hal ini wali kota sudah menetapkan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Nah, ditetapkannya 28 Oktober. Kan tadi Juli. 28 Oktober diterbitkan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya sama dengan 92 bangunan-bangunan yang lain. Coba bayangin. Memang ada tim yang bekerja di sana ya. Tetapi dengan satu saja kita advokasi, ada 92 bangunan akhirnya masuk yang di sana. Serta-merta harus menjadi cagar budaya gitu loh. Yang sebelumnya ini ada ratusan potensi bangunan di Medan itu tidak masuk-masuk menjadi perwal. Padahal perdanya sudah ada. Perda cagar budaya sudah ada, tetapi objek dan bangunan yang indikatif cagar budaya ratusan bangunan sebelumnya itu tidak pernah ditetapkan. Tapi dengan 28 Oktober kemarin 92 bangunan baru ditambah dengan Lapangan Merdeka satu-satunya lapangan itu jadi cagar budaya jadinya. Gitu. Jadi semacam walaupun tadi nggak suka dengan kalah menang, jadi ini semacam kemenangan yang lebih besar dari. Ya Pak Wali menang juga lah. Kenapa dia sampai berani gitu kan berarti dia mau untuk progres. Jadi bukan hanya kita warga yang menang, semua menang jadinya gitu loh. Jadi tidak ada kalah menang sebenarnya ya. Karena Pak Wali juga, sayangnya Pak Wali tidak mau juga manggil untuk sama-sama mendeklarasikan ini. Mungkin saya nggak tahu siapa timnya di sana itu. Soalnya dipanggil. Nah dari Pemprov sendiri bagaimana yang sejauh ini aksi atau keberpihakan anggaran dan sebagainya yang sudah dilakukan? Ya, jadi setelah 28 Oktober terbit, lalu saya mengikuti pembicaraan bahwa ada rapat koordinasi dilakukan oleh Pak Gubernur di rumah dinas. Dipanggillah wali kota Deli Serdang mungkin terkait banjir dan infrastruktur kan. Di situ muncul ke media awal Januari 2022 bahwa Pak Gubernur komit untuk dia menata merapikan, bukan bahasa revitalisasi pada waktu itu. Masih menata. 100 miliar komitmen dari pemerintahan provinsi akan dimasukkan ke sana tahun 2022. Gitu loh. Ini kabar baik begitu kan? Sayangnya tiba-tiba di Maret sudah keluar tawaran supaya pusat jajanan yang ada di sisi sebelah timur itu mau ditawarkan ke Warren Hus. Tadinya ternyata ini juga deadlock. Kemudian berkembang lagi di Maret sampai dia di Mei, Pak Wali nawarkan lagi kepada mereka untuk di Taman Lili Sueri.
Juga mentok. Saya melihat ada notulen-notulen yang saya dapatkan ya, yang tidak bisa saya sebutkan dari mana saya dapatkan gitu. Jadi setelah itu mentok juga, rupanya pihak jajanan itu dia mau minta di Rumah Sakit Tembakau Deli. Itu pun cagar budaya itu. Ya kan, yang sudah lama tutup itu. Ternyata itu karena bukan punya milik Pemko, udah susah ngurusnya gitu loh. Tiba-tiba kita melihat waktu saya koalisi 25 April tahun 2022 diundang FGD ketiga. FGD 1 dan 2 enggak diundang. Pada FGD ketiga itu diundanglah koalisi, lalu saya minta izin siapa yang datang dan akhirnya kami datang dan kami lihat. Di situ kami tahu ternyata Lapangan Merdeka itu mau direvitalisasi dan kemudian dibuat ada basement ke bawah. Nah, itu cukup untuk parkir, untuk tenan, untuk ruang-ruang pertunjukan katanya begitu ya, dan juga ya untuk keperluan yang lain gitu. Dan itu cukup mengagetkan juga gitu loh. Artinya saya melihat di sini ada tenan, ada nanti pusat jajan, berarti ketika ini sudah tidak ada opsi yang diminati oleh pihak pusat jajan sekarang, sepertinya dia nego tetap ke bawah. Dan kali ini saya harus mau bilang nih, sebelumnya saya tidak pernah bilang. Kita tidak pernah bilang tutup pusat jajanan, tidak pernah selama ini. Kita tidak mau menghalangi pembangunan kota, Pak. Kita ini siapa? Iya kan? Tetapi kita ingin supaya pembangunan ini pada tempatnya lah, begitu loh. Sesuai dengan tata ruang. Sesuai dengan tempat yang ada. Jangan dia kasih tempat yang harusnya ini udah diwakafkan sebagai ruang terbuka, tempat daya serap air di kota ini supaya ada, supaya kita dengan cepat banjir. Kok masih juga dia mau ulik-ulik itu Lapangan Merdeka itu. Oke, jadi semestinya Lapangan Merdeka yang betul-betul bersih dari elemen apapun di dalam badan tanah lapangnya itu ya? Iya, saya kasih judulnya Lapangan Merdeka itu berarti ditata cagar budaya, ruang publik tanpa ada bangunan di atas dan di bawahnya gitu loh. Nggak usah ada pagar seperti kata Pak Usman Peli dalam perbincangan sebelumnya. Biarkan itu tembus mandang dari ujung ke ujung. Angin pun lancar ya. Biarkan, segarkan itu kembali trembesi-trembesinya. Trembesi yang sudah tumbang kita tanam ulang lagi. Apa rupanya suara jangkrik, suara burung ini Pak, di tengah kota yang beton ini kita nggak perlu dengar gitu. Apa suara mesin aja yang harus kita dengar? Suara-suara burung yang alami, suara-suara tupai, Bapak melihat sambil duduk, Bapak nggak merasa itu sesuatu yang nikmat? Biar macam Central Park di New York. Ya mungkin kalau untuk park kita untuk kasih kasus lagi nanti. Ya kasih itu di lapangan Expolonia 25 hektar. Oke, aku mungkin agak sedikit setback lah ini. Apa sebetulnya romantika sejarah yang unik tentang Lapangan Merdeka ini? Yang mungkin nggak semua orang juga tahu kan. Jadi apa-apa yang sudah apa kandungan sejarah, nilai penting, mengapa dia tidak sekedar tanah kosong saja sebenarnya bagi kota Medan gitu. Iya, aku bukan orang sejarah tapi senang sejarah ya. Tapi saya bilang sama orang kampus, sama Pak Iwan, sama Mas Budi, tolong omonglah pada revitalisasi ini. Bahwa monumen yang ada di sana yang dibangun pada tahun 1986 tidak punya cerita kalau tidak ada di situ ada monumen Pukuraido itu. Tidak ada Griten itu. Tidak ada monumen Tamiang itu. Gitu loh. Karena ini adalah suatu rentetan. Kalaupun itu mau direkonstruksi ulang, ya direkonstruksi ulang. Kalaupun tidak bisa direkonstruksi ulang, dibuat misalkan menjadi diorama. Misalkan yang menghiasi misal dinding. Jadi bahkan saya bilang sebenarnya kan yang ada sekarang di monumen itu, yang ada itu kan ada Pak Ahmad Tahir, kemudian Ki Gondo dan juga Mr. Teku Muhammad Hasan. Dianggap di situ yang menyampaikan tentang kemerdekaan di Sumatera Timur ini pada 6 Oktober itu. Saya kebayangnya kalau dia ada dan kemudian ada Soekarno-Hatta di belakang membayang-bayangi misalkan kita merekonstruksi itu. Kan jadi kaya tempat itu. Ya kan? Dan tempat itu menjadi sesuatu punya nilai-nilai yang warga ini jadi mengenal. Tempat pembelajaran dan melihat ada kisah dan ada sesuatu story yang akan diceritakan di tempat itu. Dan mungkin bisa dibilang sejarah menceritakan dirinya sendiri ya. Karena kejadiannya juga di situ. Beda itu misalnya dengan baca-baca buku, sekedar nonton apa gitu ya. Sekarang itu kalau hanya monumen itu sendiri dia ada di situ, dia kedinginan. Dia ada karena ada sesuatu sebelumnya. Dan mana sesuatu sebelumnya ini?
Sementara kalau tempat jualan, tempat yang lain-lain itu kan baru, itu tidak historis dan itu bukan tempatnya gitu loh. Di mana-mana pun ada. Di mana-mana ada dan itu bisa kita lakukan gitu. Tetapi yang tadi itu udah hanya satu-satunya dan itu tidak tergantikan. Itu yang membuat saya sebenarnya kalau udah bicara itu sangat pasti. Udah pijak bumi itu dia. Kalau udah itu gitu. Itu yang membuat Medan jadi Medan yang bermakna. Kalau kota ini mau punya identitas, kalau mau kota ini punya historis yang katanya mereka mau aware sejarah, ya kan? Kalau kota ini ingin dicintai oleh warganya dan kota ini juga akan dijaga oleh warganya. Kalau enggak seperti sekarang kita tidak sama sekali mengenal kota ini. Warga Medan ini semua rata-rata mungkin hanya untuk cari duit seperti kita ya Bapak dan umumnya. Dia tidak merasa bahwa ada satu hubungan emosional antara dia dengan kota ini sehingga kepedulian kita terhadap kota sangat rendah sekali. Dan mungkin sebenarnya ini juga tidak sama sekali lepas dari sisi ekonomi. Kalau kemudian itu jadi punya arti, orang kan kunjungan juga ke sana sebenarnya kan. Jadi ingin ekoturism dan sebagainya, walaupun dia pusat kota Medan. Cuman tidak harus langsung toh. Dia mengenerate ada magnet. Begitu ada magnet pasti orang ramai. Pemicu awal. Bukan harus di situ semua jadi dibangun. Saya sudah pernah bilang kan sekarang kan kantor pos itu udah dibuat pos blok. Ada tempat placemaking yang lagi di 3 kota diramein ini kan oleh Menteri BUMN. Sebenarnya dari awal saya udah beberapa kali nulis di media massa supaya tempat-tempat nanti ngopi dan lain sebagainya itu harusnya di sekeliling daerah, sekeliling lapangan, bukan di tengah lapangan atau di bawah lapangan. Jadi lapangan itu menjadi tempat orang rame di sana. Kita pagi mungkin kafe sebelum ke kantor. Kita berada di sisi ground floor pertama, sisi kereta api, sesi Bank Mandiri. Ada di extend tempat-tempat orang ngape di situ. Pagi kita itu akan menjadi percakapan yang seperti dibilang oleh Pak Usman Peli. Bagaimana warga ketemu dengan warga tanpa kelas. Bagaimana politisi ketemu dengan pebisnis, pebisnis dengan warga, dengan penjual. Jadi kita menjadi civil society atau citizenship itu muncul gitu. Kalau sekarang kita kan blocking semua Pak tempat-tempat kita ini. Tidak ada yang membuat kita bagaimana di ruang luar. Tidak ada serata di situ ya. Supaya kita menjadi manusia lah. Kota ini kan harus memanusiakan kita gitu loh. Sekarang tempat-tempat gedung kesenian di Medan aja nggak dibangun kok buat gedung pertunjukan di lapangan Merdeka yang nggak tempatnya gitu kan. Orang spontan di lapangan Pak. Jadi lapangan itu sama seperti Bapak punya ruang serbaguna. Ruang serbaguna itu Bapak tidak boleh buat sekat-sekat. Spontan Bapak yang akan bentuk saat akan Bapak buat sesuatu. Namanya pun tanah lapang. Namanya tanah lapang. Jangan Bapak sekat lagi. Itu kan dia pendopo itu baru 1980-an. Jadi yang miskin dan yang kaya, ketemu yang di sana. Sukacita, yang galau, semua bisa ketemu. Dan itu yang membuat kemanusiaan atau rasa manusia kita mengenal satu sama lain seperti yang dibilang. Itu kan Pak Usman Peli udah antropolog itu ya. Masa kita nggak tahu apa poin yang dia sampaikan gitu loh. Apalagi di masa sekarang kita kan dehumanisasi nih, main gadget aja nggak lagi nengok muka orang kayak mana. Pas sekali gitu loh. Jadi itu esensi Lapangan Merdeka yang membuat. Makanya kita terima kasih kepada Kominfo. Semoga suara ini suara untuk seperti apa dibuat Lapangan Merdeka ke depan. Walaupun revitalisasi ini sudah jalan nih argonya. Iya kan? 7 Juli sudah Pak Jokowi sudah letakkan batu pertama gitu loh. Dengan podcast yang kita mau perbanyak ini semoga Pak Wali bisa agak sedikit kita rem lah. Supaya kita kalau bisa ini duduk pada relnya sehingga kita memperoleh warisan ini nanti bisa membentuk wajah kota kita, bisa ada identitas seperti yang mereka bilang, bisa ada sejarah yang melekat, bisa ada sesuatu kepemilikan warga yang cukup kuat untuk kota tumbuh. Itu bisa terjadi bukan hanya sebagai sebuah. Dan sebenarnya niat kita menjaga Pak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintahan ya. Harusnya Pak. Sebagai warga ya. Artinya kita semua juga di sini ya pasti sama-sama arahnya ke sana lah gitu loh. Mungkin kalau Abang pasti ngikutin lah ya perkembangan kekinian ini kan. Jadi kelihatan sekali sebetulnya ada kayak fenomena Citayam Fashion Week. Betapa sebenarnya rindunya orang kepada ruang publik yang ramah, yang tidak mensyaratkan Anda harus berdompet tebal supaya bisa akses gitu. Jadi
kita harapkan kan lapangan Merdeka ini juga wadah yang menampung hal seperti itu. Yang seperti tadi menarik Abang bilang, tanpa kelas, tanpa sekat, tanpa strata, dan orang tidak merasa perlu bawa syarat apapun. Yang penting hidup dan sehat. Ya, nggak ada teks di situ, nggak ada pajak memajak. Iya, mungkin itu harapannya sebenarnya dengan lapangan Merdeka ya. Sekarang fenomena yang Bapak bilang tadi, ada Citayam Fashion Week. Ya, dan udah ada juga Kesawan Fashion Week juga. Malah Malioboro Fashion Street ya di sana. Ini pun mulai tumbuh, padahal Malioboro yang tadi mau dicontoh-contoh Medan Kesawan itu dijadikan seperti Malioboro, ya kan? Tapi nggak berhasil karena memang berbeda tempat, berbeda kelas jalan. Hakikatnya beda ya. Dan akhirnya juga Malioboro kan dipindahkan kemarin itu. Kita udah kesana kan. Jadi ternyata ini muncul lagi untuk dia Malioboro Street Week, ya kan? Kemudian kita lihat lagi udah rame di Baligi. Nah, fenomena terakhir saya lihat di lapangan Merdeka itu bukan yang itu, walaupun ada yang main-main. Yang muncul sebenarnya Pak kemarin, dan Bapak bisa cek sampai 2 minggu lalu, itu skuter. Jadi setelah mulai redup ditutup dia Kesawan yang pernah ditutup sama Pak Wali Kota, daerah sisi belakang kan itu muncul kafe-kafe itu yang mobile itu kan, yang di mobil, di sepeda motor yang tumbuh saat mulai menjelang malam itu, ya kan? Tapi kemudian sekarang muncul skuter-skuter tuh di situ dan keliling, dan itu pasti akan mengganggu. Sedangkan naik sepeda aja kalau kita misalkan tidak car free day, tidak nyaman untuk di kota ini bersepeda karena trackingnya memang tidak disediakan tadi gitu loh. Jadi yang basic dulu lah, ruang terbuka hijau di kota Medan ini di bawah 8%. Ruang terbuka dari ini seharusnya dibuka dulu dia. Lapangan Merdeka ini dibiarkan terbuka, ditambahin lagi gitu loh. Supaya apa? Supaya aktivitas-aktivitas spontan kreativitas masyarakat itu ada ruang-ruang untuk terfasilitasinya gitu. Yang mengakomodir ya. Jadi ada yang diakomodir. Kalau itu nggak ada, nanti orang akan nempel-nempel yang bukan pada tempatnya gitu Pak. Kita juga pada kesempatan ini bilang sama arsitek dan kontraktor, ya hati-hatilah. Karena kita juga ini berjejaringnya di koalisi ini juga melibatkan para praktisi. Ada akademisi juga. Jadi bukan hanya orang seperti saya saja yang hanya mau ngobrol advokasi tanpa ada pedoman gitu loh Pak. Ya saya bilang harusnya ini ayolah kita lakukan hati-hati supaya lapangan Merdeka ya sebagai aset kota kita ini jangan sampai nanti begitu rusak, udah susah, bukan susah lagi, nggak akan mungkin Bapak kembalikan lagi. Udah lebih. Begitu Bapak korek ada 16 meter ke bawah, itu nggak akan sama lagi nanti kalau Bapak mau masukin lagi tanah-tanah baru untuk timbun di sana. Gitu. Udah nggak alami lagi. Sudah tidak alami lagi, dan itu kan ada kaidah-kaidah dari cagar budaya. Masa kaidah cagar budaya ketika dia bilang ini di atas sudah kita penuhi kosong. Seperti permintaan masyarakat, pendopo dibangun baru dengan desain baru, ya kan? Kosong, tapi bawah dikorek. Harusnya kan cagar budaya ini nggak hanya di atas permukaan, di bawah dan di laut, di udara dan di laut, ya kan? Kan tata ruang itu sekarang bukan hanya dia di tanah lagi, bahkan udara pun harus diatur. Gitu. Saya kira begitu. Berarti nampaknya perjuangan walaupun sudah berhasil membuat tonggak kemenangan yang penting masih panjang nampaknya Bang ya. Oh, bukan tonggak kemenangan, tapi keberhasilan masyarakat. Ini kan ibarat pekerjaan lah. Walaupun saya tidak ada SK-nya, tidak dapat honor tiap bulan. Kalau Bapak dan di sini mungkin dapat honor ya. Saya nggak punya honor untuk itu. Tapi ada satu yang cukup menantang kita dan membuat kita memotivasi. Iya, memotivasi kita, dan ini belum berhenti Pak, belum selesai. Jadi terima kasih juga lah buat Kominfo ini bisa sama-sama kita sinergis untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita dan kawan-kawan di dalam masyarakat, dan itu juga bisa sampai ke Pak Wali dan Pak Gubernur. Gitu. Ya, perbincangan yang sangat menarik tapi kita terbatas waktu, jadi mungkin kita ikutlah mendukung, ya berterima kasih juga bahwa ada orang-orang seperti Bang Miduk dan teman-teman yang tanpa kepentingan apapun kecuali bahwa untuk mengembalikan lapangan Merdeka dan ruang hijau bagi kota sebagaimana seharusnya. Ya, terima kasih banyak Bang Miduk Huta Barat. Selamat meneruskan perjuangan. Makasih, kita sekali lagi berterima kasih.